Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawab, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat asar, musalla apa namanya? Masalah Baitur Rahim, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, pertama sekali saya mengajak kepada kita bersama untuk selalu membasahi bibir kita, menggerakkan lidah kita menyebut asma Allah dan mengulang-ulang kalimat-kalimat thayyibah yang sangat Allah cintai kita mengucapkannya. Apalagi teristimewa pada hari-hari yang sangat mulia ini, yang mana kita sekarang ini adalah berada pada hari-hari paling utama dan paling istimewa sepanjang tahun, yaitu di hari 10 pertama bulan Zulhijjah, yang mana keistimewaan 10 hari pertama Zulhijjah ini Allah sendiri yang menjelaskan di dalam Al-Quran, yaitu dalam firman-Nya wal fajri wal layalin ashr wasyaf'i wal watr, demi fajar dan demi 10 hari. Apa yang dimaksud demi 10 hari ini? 10 hari itu kata Ibnu Abbas adalah 10 hari bersama bulan Zulhijjah. Dan ini menunjukkan keistimewaan 10 ini karena Allah jadikan 10 hari pertama ini sebagai alat sumpahnya. Maka Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau Allah menggunakan makhluk ciptaannya sebagai alat sumpahnya, itu menunjukkan atau Allah ingin memberikan isyarat bahawa makhluknya itu penting artinya dalam kehidupan kita manusia. Oleh karena itu, ulama mengambil kesimpulan bahawa hari ini adalah hari istimewa. Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah perintahkan kita di hari 10 pertama ini untuk banyak-banyak berzikir. Seperti dalam firman-Nya di dalam surah Al-Hajj, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Artinya, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ, hai Ibrahim, panggil, kumandangkan oleh kamu azan, panggilan kepada manusia, seluruh manusia untuk datang haji ke Baitullah. Setelah Ibrahim diperintahkan dengan putranya Ismail membangun Ka'bah, lalu Ka'bah itu ditinggikan bangunannya, maka datang lagi perintah Ibrahim panggil seluruh manusia untuk datang haji ke sini. Maka Ibrahim mengumandangkan panggilan itu, yaitu kerijala wa ala kulli dhamir. Mereka pasti memenuhi panggilanmu itu. Mereka akan datang dengan berjalan kaki dan juga dengan mengendarai berbagai macam kenderaan. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia yang jauh. Untuk apa mereka datang di hari-hari haji itu? Pertama, untuk mendapatkan, memperoleh
bermanfaat untuk kehidupan mereka. Kemudian agar mereka memperbanyak zikir kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Apa hari-hari yang telah ditentukan itu? Kata Imam Ibn Katsir menukil dari Ibn Abbas bahwa yang dimaksud dengan hari-hari yang ditentukan itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Berarti ayat ini memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak zikir secara khusus di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Padahal zikir ini Bapak Ibu diperintahkan kita setiap saat, kapan saja, di mana saja. Seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kamu setiap hari, pagi dan petang. Kemudian bahkan ciri orang yang akalnya sempurna. Apa cirinya akal seseorang itu sempurna? Lihat, berzikir dia tak. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Artinya apa? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, perubahan sepergantian siang dan malam, itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang sempurna akalnya. Berarti kalau orang tidak bisa mengambil pelajaran dan menangkap kebesaran Allah dari ayat-ayatnya, baik ayat-ayat yang dibaca atau ayat-ayat yang terbentak, berarti itu menunjukkan akal belum sempurna. Maka perlu disempurnakan akal itu. Dan apa ciri orang yang akalnya sempurna? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring. Kemudian selalu memikirkan kebesaran ayat-ayat Allah dalam ciptaannya. Dan dari mulutnya selalu keluar, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Subhanallah, subhanallah. Sebentar subhanallah. Itu ciri orang berakal itu. Dan akalnya sempurna. Tapi kalau jarang mulutnya menyebut subhanallah, maka itu perlu kita sempurnakan akal kita. Tapi Allah itu yang menyebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini Allah menjelaskan kepada kita untuk selalu berzikir. Tetapi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini disuruh kita meningkatkan zikir kita. Kalau ada perintah Allah, kapan saja, di mana saja disyariatkan, lalu kata Allah, perbanyak di waktu ini. Berarti waktu itu adalah waktu yang sangat istimewa. Bahkan Allah jadikan waktu itu adalah waktu yang sangat mulia untuk tempat berzikir. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan juga kepada kita keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah mengatakan, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar. Hari-hari di dunia ini yang paling afdal sepanjang tahun kita lalui adalah hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Sehingga Rasulullah mengingatkan juga kepada kita mengingat ataupun mengenai keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Apa artinya itu? Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh sangat dicintai oleh Allah dilakukan seperti amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka apa salah satu amal soleh yang perlu dilakukan? Di antaranya kata Rasulullah, fa'aksiru fihinna bin takbiri wa tahlili wa tahmid. Perbanyaklah oleh kalian dari hari itu
bertakbir, bertahmid, bertahlil dan bertahlil. Jadi seperti mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini hari-hari ini hari istimewa ini. Maka seluruh amal soleh kata Rasulullah paling istimewa, paling afdal dilakukan 10 hari Dzulhijjah ini. Apa amal? Maka semua amal, solat fardu yang paling afdal di 10 hari Dzulhijjah. Solat sunat yang paling afdal, solat sunat di 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian sedekah 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian apa lagi? Kok semua amal soleh? Inilah hari istimewa. Maka kalau kita ingin perbanyak amal soleh, maka perbanyaklah di hari-hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian di antara amal ibadah yang dilakukan disuruh kita melakukannya adalah puasa. Maka di 10 hari pertama Dzulhijjah ini dianjurkan kita puasa dari tanggal 1. Kalau bisa tanggal 1 sampai tanggal 9. Artinya dari 1 Dzulhijjah. Ini berdasarkan hadis berasal dari Hafsah, istri Rasulullah SAW. Beliau menceritakan bahwa ada 3 puasa yang tak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Apa puasa itu? Pertama, puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua, puasa Asyura. Yang ketiga, puasa 3 hari setiap bulan. Maka inilah salah satu ibadah yang paling afdal, puasa. Apalagi puasa ini merupakan, tadi kan Allah Rasulullah katakan amal soleh yang paling afdal, amal soleh 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian di antara amal soleh yang paling afdal adalah kalau dari sisi waktunya di 10 hari pertama Dzulhijjah. Kalau dari sisi jenisnya adalah ibadah puasa. Apalagi Bapak Ibu, ibadah puasa ini itu dia mencakup 2 sisi dia. Pertama, ini hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini hari-hari mulia, hari-hari suci. Maka Allah kepengen dari kita supaya hari-hari ini kita sucikan, kita bersihkan. Bagaimana memuliakan hari-hari ini? Karena Allah yang memuliakannya, pertama sekali Allah melarang kita untuk berbuat maksiat. Maka baik itu orang yang sedang haji atau orang yang tidak haji. Kalau orang yang haji, apa yang Allah peringatkan dalam Quran? فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Barang siapa yang wajib haji pada hari-hari ini, maka apa? Jaga mulut, jaga perbuatan. Mulut jangan berbicara mengutarakan, mengucapkan kata-kata mungkar dan kata-kata keji. Yang kedua adalah jaga perbuatan, jangan sampai berbuat. Pertama, bagi yang haji melakukan larangan ihram. Kedua, berbuat maksiat. Untuk kita yang tidak haji, Allah ingatkan pula di hari-hari ini, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian kalau sudah berada di hari-hari yang mulia itu, jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian sendiri. Apa maksudnya? Kata para ulama, jangan kalian berbuat maksiat dan dosa. Tapi bukan berarti kalau begitu Ustaz Mawardi ini kalau hari-hari ini yang dilarang berbuat maksiat, berarti di luar hari-hari ini boleh berbuat maksiat. Bukan itu artinya. Tapi maknanya kata ulama, dilarang kita berbuat maksiat hari-hari ini. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan maksiat di hari-hari yang Allah muliakan ini, itu dosanya berlipat ganda. Kenapa Allah gandakan dosa-dosa maksiat di bulan ini? Karena Allah kepengen bulan-bulan ataupun hari-hari yang suci ini bersih dari dosa, supaya tidak dibuat oleh manusia perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian itu pertama. Yang kedua, kita muliakan hari-hari ini dengan memperbanyak amal soleh. Apa amalan yang bisa pertama mengkanter kita supaya tidak terjerumus kepada dosa? Maka itu adalah ibadah puasa. Maka puasa itu
dianjurkan kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di hari yang mulia ini. Ini bulan-bulan kita ini namanya bulan haram. Apa kata Rasulullah? Afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamul lail siyam musyahril Muharram. Bahwa puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan itu puasa bulan-bulan haram, termasuk Dzulhijjah. Jadi di sini kenapa puasa itu afdal? Pertama sekali karena dengan ibadah puasa terbenteng orang daripada perbuatan maksiat. Jadi kalau orang sedang puasa ya, maka dia pasti menghindari maksiat. Maka dia jaga mulutnya, dia jaga matanya, dia jaga telinganya. Semuanya maklum orang sedang puasa. Itu yang pertama. Maka yang puasa terhindar kita dari maksiat yang dosanya berlipat ganda. Yang kedua, dengan puasa itu kita akan terpancing nanti berbuat baik, berbuat banyak amal soleh. Jadi kalau orang sudah puasa, pengen berzikir saja. Kalau puasa, pengen baca Quran. Kalau orang sudah puasa, pengen ke masjid saja. Jadi puasa itu satu sisi dia benteng untuk supaya kita tidak terjerumus kepada maksiat. Yang kedua, puasa itu adalah media, amal sebagai media untuk banyak berbuat amal soleh lainnya. Oleh karena itu kalau anak-anak muda tidak sanggup kawin, tidak bisa bernafkah, maka pesan Rasulullah gimana? Supaya tidak terjerumus anak muda itu kepada perbuatan maksiat. Apa pesannya? Ya masyarus syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj wa man lam yastati' fa'alayhi bisiyam. Hai anak-anak muda, siapa di antara kamu yang sanggup menikah, cepat menikah. Tapi kalau tidak sanggup, nafsu bergelora, apa solusinya? Maka dia hendaklah puasa. Kenapa? Karena puasa itu baginya adalah benteng dan perisai. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak bisa kita puasa 1 sampai 9, minimal tanggal 9. Tanggal 9 itu hari apa namanya? Hari Arafah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang keutamaan puasa hari Arafah. Yukaffir sanatal madiyah wal baqiyah. Itu bisa menghapus dosa seorang hamba setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Cuma saja ini kapan kita puasa Arafah, Ustaz? Kan itu yang sekarang ditanya ini. Karena masalahnya orang wukuf di bulan Arafah kita tidak puasa. Kenapa? Karena penetapan tanggal 1 Dzulhijjahnya terjadi perbedaan. Maka Saudi melihat bulan hari Ahad. Kita juga melihat bulan hari Ahad Indonesia. Tapi Saudi hari Ahad itu sudah melihat bulan. Maka di hari Ahad itu mereka putuskan bahwa Seninnya tanggal 1. Karena Ahad itu 29. Bulan Qamariyah ini kan 2 aja kemungkinan. Kalau tidak 29, kalau tidak 30. Maka Saudi melihat berarti Zulqa'dah bagi mereka 9 hari. Besoknya adalah 1 Dzulhijjah. Dan itu jatuh hari Senin. Orang Indonesia juga melihat pemerintah sudah mengerahkan juga. Bahkan ada titik-titik pakai teropong lagi, mulai dari Sabang sampai Merauke. Disuruh melihat bulan. Tapi mereka tak ada yang lihat. Padahal pakai teropong lagi itu. Kalau dia tidak dilihat bulan pada tanggal 29 itu, tak ada bulan. Berarti besoknya adalah penyempurna bulan menjadi 30. Maka Indonesia Senin itu masih tanggal 30 Zulqa'dah. Dan terhitung Dzulhijjah baru hari Selasa. Sekarang kalau tanggal 1-nya hari Senin, berarti wukuf di Arafahnya hari apa? Hari Selasa. Kalau Bapak Ibu sekalian hari Selasa tanggal 1, maka hari Arafahnya hari apa? Tanggal 9, itu baru hari Rabu. Besok ini berarti apa? Di Saudi itu hari Selasa orang wukuf. Kemudian hari Rabu di sana hari raya haji.
Kita hari Rabu, orang hari raya kita puasa. Begitu. Kenapa? Karena rupiah kita hari Rabu urutan 9. Sekarang gimana caranya itu? Ikut Mekah kita atau ikut Saudi? Ya, kalau kasarnya ikut Raja Saudi atau ikut Pak Jokowi. Ya, mau mana? Mau ikut mana? Ikut Jokowi, ikut Pak Jokowi atau ikut Raja Saudi? Kenapa? Takut bilang Pak Jokowi. Maka kita ini ikut Pak Jokowi. Jangan ikut Raja Saudi. Ya, kalau mau ikut Raja Saudi, pergi ke Saudi sana. Kenapa? Jadi jangan ragu kita. Jadi kita ikut sini, ikut pemerintah Indonesia. Kenapa? Apalagi kita mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i kan begini itu kenapa kok bisa berbeda? Nanti penetapan tanggal itu. Jadi persoalannya adalah perbedaan waktu. Kita ini kan dengan Saudi berbeda 4 jam dari Saudi. Kita sekarang di sholat asar, mereka di sana belum sholat zuhur. Sholat zuhur aja belum, kita sudah asar. Nanti kita sudah isya, dia baru asar. Jadi ada perbedaan waktu. Jadi kalau ada perbedaan waktu, jadi permasalahan kalau seandainya bulan dilihat di satu tempat, kemudian di tempat lain. Tapi kalau dalam perbedaan waktu dalam masalah waktu yang ditentukan dengan matahari, sepakat ulama mengatakan masing-masing daerah ikut waktunya. Maka tidak boleh kita ikut yang lain, tidak sah. Namanya waktu sholat. Waktu sholat ya sudah, masing-masing ikut waktunya. Jangan nanti saya ikut Mekah katanya. Kalau ada orang yang ikut puasa besok dia ikut Mekah, suruh juga dia sholatnya ikut Mekah. Sholat asar di Mekah, sholat asar pula di sini. Kira-kira gimana itu? Ya mana sholat asar di sini? Ya tak? Sholat zuhur di Mekah, baru sholat zuhur di sini. Cuma maghrib sholat zuhur baru 4 jam. Jadi begitu. Itu sepakat ulama kalau untuk waktu sholat maka kan berbeda. Kenapa? Karena di dunia ini terbit matahari setiap daerah itu berbeda. Ada yang kadang lebih dahulu terbit dari sana. Kita mana yang lebih dahulu kita ini dari Saudi terbit matahari. Dahulu kita karena matahari terbit di barat atau di timur. Di timur. Kita dari Saudi kita lebih dekat ke timur, Saudi di barat. Maka kita lebih dulu menyaksikan terbit matahari dari Saudi. Maka perbedaan ini sepakat ulama ini masing-masing daerah harus mengikuti jamnya dan tak boleh mengikuti yang lain, tak sah. Kalau bulan, bagaimana? Bulan ini munculnya bukan di timur, di barat. Kalau lihat bulan itu arahnya ke barat. Saudi mana yang lebih barat dari kita? Lebih barat mereka. Itulah lebih gampang bagi mereka. Itu selalu mereka lebih dulu melihat bulan dari kita, karena lebih dulu muncul di sana. Kalau matahari kita yang lebih dulu. Kalau bulan, seperti itu. Sekarang jadi masalah. Kalau perbedaan tadi jam matahari itu harus masing-masing daerah. Sekarang kalau perbedaan munculnya bulan, apakah harus berbeda atau di mana saja bulan sudah dilihat maka semua ikut? Walaupun di Saudi munculnya baru, di sini belum kelihatan, maka Indonesia sudah harus ikut. Itu di Eropa, ini jadi masalah. Kalau matahari sepakat,
Jumhur ulama mengatakan bahwa untuk munculnya bulan itu juga terjadi perbedaan antara daerah ke daerah. Itu sepakat. Tetapi perbedaan munculnya ini menurut kebanyakan ulama itu tidak dianggap perbedaan itu tidak berpengaruh kepada perbedaan ibadah. Maka jumhur ulama Hanafi, Maliki, Hambali mereka mengatakan berpendapat di mana dilihat bulan maka semuanya harus ikut. Itu pendapat itu. Di sini berbeda Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan begini, bahwa perbedaan waktu dari sisi matahari itu sama dengan, atau perbedaan munculnya bulan dari satu wilayah ke wilayah itu sama dengan perbedaannya terbit matahari. Oleh karena itu masing-masing sesuai dengan ru'yahnya. Oleh karena itu kesimpulan ulama Syafi'i, masing-masing negeri ikut ru'yah sendiri. Sudah sebelumnya kita di Indonesia ikut Pak Jokowi, jangan ikut Saudi. Dari Saudi sudah muncul, di sini belum kelihatan. Nah, munculnya itu berbeda-beda dia. Kalau matahari juga berbeda-beda. Maka kalau masalah bulan kata Imam Syafi'i sama. Sebagaimana kita di waktu sholat tidak mengikuti Saudi, begitu juga dalam masalah bulan. Maka kita masing-masing negeri negara ikut ru'yah sendiri. Dan ini dasarnya kuat juga Imam Syafi'i. Itu dasar kuatnya apa? Ada hadis dalam Sahih Muslim, namanya hadis Quraib, Abdullah bin Abbas. Dia ketika itu di Syam sudah lihat bulan, di Madinah belum lihat. Maka Ibnu Abbas berfatwa, ya sudah, orang Syam beramal sesuai dengan penglihatan mereka. Syam itu tahu, bukan Pak Syam ya. Syam itu adalah negeri. Nah, kalau kita apakan Palestina, di Syam, Lebanon, Suriah, Yordania, itu negeri Islam siapa itu. Nah, di situ sudah dilihat bulan. Di Madinah waktu itu belum dilihat. Maka apa? Orang Madinah tidak puasa, orang Islam sudah puasa. Begitu juga hari raya. Maka mereka beda. Padahal antara Syam dengan Madinah itu tak jauh itu. Naik pesawatnya cuma 2 jam. Kalau kita dengan Saudi berapa jam? 8 jam naik pesawatnya. Jauh itu bedanya. Jam mereka juga tak jauh beda, 1 jam mungkin bedanya. Tapi coba kata Abbas, tidak, kami sesuai dengan ru'yah kami. Hakadha amarana Rasulullah SAW. Beginilah kami dahulu diperintah Rasulullah. Jadi masing-masing negeri sesuai dengan ru'yahnya. Dan ada yang katakan udah ikut Mekah kita. Suruh aja dia sholat asar ikut Mekah. Semuanya ikut Mekah. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kita ikut Imam Syafi'i di satu-satunya. Tapi saya melihat jumhur ulama pun Hanafi, Maliki, Hambali itu pada pindah ke mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Maka seperti Mufti Saudi namanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, pernah ditanya beliau Syekh Utsaimin, ditanya oleh orang-orang dari Eropa, gimana kami sudah berusaha melihat bulan tapi tak kelihatan. Tapi di Saudi sudah lihat. Kami ikut Saudi atau kami ikut penglihatan kami? Apa kata Syekh itu? Kamu ikut penglihatan kami, standarnya kamu. Itu tuh fatwa mazhab Syafi'i itu. Kalau mazhab Hambali bukan itu. Mazhab Hambali enggak, kalian ikut Saudi. Sebab masalahnya bagaimana? Ya susah mempraktikkannya. Kalau kita terikat dengan Saudi,
Siapa yang tahu di Saudi hari hukumnya tanggal sekian? Bagaimana kita tahu? Oh, pakai handphone parabola Pak Ustaz. Ya sekarang, dulu 20 tahun yang lalu ada parabola? Tidak ada. Itu gimana mereka? Jadi umat Islam itu salah semua. 100 tahun yang lalu, 100 tahun Islam ini sudah 1500 tahun ya. Gimana mereka beramal dulu? Handphone tak ada, parabola tak ada, TV tak ada. Ada kenderaan dulu cepat, pas dilihat di Saudi, keliling itu orang 5 menit seluruh dunia tahu. Berbulan-bulan baru kalau berita ke Indonesia kapal. Jadi susah. Oleh karena itu Imam Syafi'i tepat pendapatnya. Pendapat jumhur tadi asal dilihat satu dia harus semua ikut. Itu secara hukum dalil barangkali bisa masuk. Tapi secara praktek susah. Ya gimana kita menentukan? Baik, jadi kesimpulannya jangan tanya-tanya lagi. Pokoknya puasa hari Arafah ikut Pak Jokowi. Nanti kalau tidak ikut Pak Jokowi disuruhnya keluar Indonesia. Ya, itu Zulhijjah kita nanti adalah tanggal hari Kamis. Sekalipun hari Kamis itu di sana sudah menjadi hari Tasbih. Kemudian terakhir saya ingatkan kepada kita bahwa hari yang mulia itu juga itu hari ke-10, hari ke-10 Zulhijjah. Maka ini hari yang paling istimewa. Kemudian amal paling istimewa di hari itu terkhusus adalah ibadah qurban. Maka Rasulullah mengatakan, "Ma'amila ibnu Adam min amalin ahabbu ila Allah fi yawmin nahr min iraqati damin." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah kita lakukan di hari kurban itu, hari raya Idul Adha, seperti ibadah menyembelih kurban. Maka pastikan kita nanti berkorban pada Idul Adha. Maka Rasulullah sudah mengancam orang yang tak berkorban. Apa kata Rasulullah? "Maka lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kelapangan rezeki lalu dia berkorban, maka usah dia hadir solat Idul Adha. Kalaupun dia solat Idul Adha, maka tak ada gunanya dia solat. Itu kata Rasulullah. Sehingga dari hadis ini diambil kesimpulan oleh ulama Imam Abu Hanifah bahwa berkorban bagi orang yang punya kelapangan rezeki hukumnya wajib, kalau tidak berdosa dia. Apa ukuran kelapangan itu Pak Ustaz? Imam Abu Hanifah memberikan ukurannya apabila kita di tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah 4 hari itu punya 1 nisab zakat. Dia namanya zakat emas. Zakat emas itu berapa nisabnya? 85 gram. Atau punya uang yang setara dengan nilai 85 gram emas. Jadi bapak-bapak nanti tanggal 10 lihat dompet dan lihat rekening. Barang siapa yang tersimpan dalam rekeningnya 85 juta lebih kurang, menurut Imam Abu Hanifah wajib berkorban. Kalau tidak berkorban dia, maka dia berdosa. Kalau Imam Syafi'i sunat muakkad berkorban. Tapi bagi siapa? Bagi orang miskin pun disunatkan dan sangat dianjurkan berkorban. Ukurannya beliau berkorban itu adalah apabila seorang memiliki harta atau uang kelebihan dari nafkah dirinya dan seluruh keluarganya, kemudian kelebihan itu bisa membeli seekor kambing, maka hendaklah dia berkorban dengan besar. Umpamanya ada seseorang istri, 1 istri, 3 anak, 2 anak, belanja tiap hari umpamanya 300.000. Ambillah untuk 4 hari 10, 11, 12, 13. Berarti 1.200.000. Kemudian rekening dia punya uang 5 juta. Berarti 1.200.000 untuk nafkah. Maka ada lagi sisa 3.800.000. Bisa tak beli kambing itu? Bisa. Maka hendaknya dia berkorban. Bahkan sebagai ulama, bagi bapak-bapak yang keterima beliau ke penerima gajinya awal bulan itu
di akhir bulan? 25 ya? Taksir tanggal 25. Kalau di barat itu nerima gaji setiap hari Kamis, setiap minggu. Setiap minggu itu kalau mereka nerima gaji, selesai terima gaji langsung pergi ke karaoke. Situ berjudi, perempuan, minum-minum, pulang-pulang stres. Habis duit. Kalau kita ya tanggal 25 ya, pas 25. Kita kan kadang-kadang gitu, pegawai ini kan ya tanggal 25 itu. Sekarang tanggal 25 diterima, langsung dibelanjakan. Minggu pertama kadang-kadang sudah habis. Idul Adha di pertengahan bulan pula. Pas mau berkorban duit tak ada saat itu. Tapi nanti di akhir bulan kita akan terima. Sebagai ulama katakan, kalau ada orang yang mau mengutangkan uang sama kita untuk membeli seekor kambing, karena jaminannya ada nanti, dibayar nanti ketika gaji turun, maka hendaklah dia berutang. Berarti salah satu pos yang dibuka nanti bertengku untuk karyawan ini, utang korban. Dibuka utang korban. Tapi dipastikan semua berkorban, kena ada gaji yang diterima nanti untuk seekor kambing. Itu. Dan itu nafkah 4 hari itu ukurannya. Artinya apa? Orang miskin pun berkorban. Itu menurut Imam Syafi'i. Jangan menunggu kaya belum berkorban. Sama dengan zakat fitrah. Zakat fitrah kemarin siapa yang wajib bayar zakat fitrah? Semua orang miskin pun wajib. Ini kalau dikaji filosofinya dalam. Kenapa? Karena umat Islam itu dituntut bermental memberi apapun keadaannya. Miskin pun dia mentalnya harus memberi. Tak boleh mental menerima. Coba Idul Fitri itu semua menyediakan makanan, kue, lontong, walaupun dia miskin. Untuk apa? Dimakan orang, dibagi gratis. Beribadah kepada itulah Adha juga begitu. Berkorban walaupun miskin. Nanti apa? Dia miskin tapi tetap berbagi. Gitulah orang Islam. Jangan sedekah menunggu kaya. Kapan? Kalau dah kaya, tak pernah sedekah. Kaya itu juga relatif. Apalagi duit ini inflasinya kencang pula. Tak kaya-kaya. Jadi di sini berkorban ini penting sekali. Sampai di antara ulama bersuruh berhutang. Di antara ulama wajib hukumnya. Dan minimal hukumnya adalah sunat mu'ad. Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Tapi untuk masalah korban teknisnya, maka kita buka tanya jawab. Kalau saya kaji itu panjang nanti. Tapi materi tidak selesai. Sekarang saya buka dan tanya jawab untuk masalah korban. Persilakan. Ya. Sekarang sudah banyak pindah ke Hambali. Ketika ibadah ini kan ada yang bisa Iya. Terus ada juga yang hari ini banyak Indonesia ini di mana ada yang punya NU paling besar itu tapi kapan kita bisa katakan orang itu Muhammadiyah? Apakah memang dari awal dia lahir pendidikan Muhammadiyah itu karena pernah sekolah di Sumbar misalnya Muhammadiyahnya, apakah bisa dia mengaku bahwa dia ikut Muhammadiyah? Gimana keadaan NU di Muhammadiyah di Indonesia? Gimana kita bisa katakan kita ada golongan NU atau golongan Muhammadiyah? Ya. Begitu Ustaz. Ya. Jadi kali ini kan lebih pertanyaannya kepada ya kapan orang disebut Muhammadiyah, kapan disebut NU.
tertulis di bajunya Muhammadiyah itu. Kan ada tuh pecinya PU atau NU. Kan Muhammadiyah ada pula simbol Muhammad matahari betul Muhammadiyah itu. Ya, memang ya kan kita akan tandai, tapi tidak seharusnya juga. Kalau Muhammadiyah ini kan punya, kalau masjid sendiri, ya kan, sekolah sendiri. Tapi secara umum kan, amal mereka juga menunjukkan mereka Muhammadiyah. Nah, karena mereka punya tarjih, pilihan. Ya salah satunya tandanya, siapa besok yang hari rayanya Rabu atau Muhammadiyah itu. Siapa yang Kamis, belum tentu ilmu juga. Tapi dia terlalu ilmu. Itu salah satunya. Karena mereka kan berpatokan kepada hisab. Maka menurut hisab mereka, hari Rabu itu adalah hari raya. Kemudian juga seperti amalan-amalan seperti qunut subuh tak ada, berjahar bismillah tak ada, ya kan? Sedikit cuma beda itu. Dikit-dikit saja. Kemudian doa bersama setelah sholat tidak ada, kan? Kemudian ngaji-ngaji orang mandi tak ada, ya kan? Itu aja beda. Tapi sekarang sudah banyak perkembangan Muhammadiyah ini. Sudah ada yang tahlilan Muhammadiyah itu. Ini sebagian. Sudah ada yang doa bersama. Ya bagi mereka yang kadang-kadang ya untuk menyatu. Tapi itu tidak penting bagi kita. Kenapa? Tak ada masalah semuanya. Mau NU, mau Muhammadiyah, yang penting mereka itu semuanya ada imam yang diikuti, ada dalil yang mereka ikuti dalam ikut beramal, maka tak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ketika dia berpatokan pada bulan, ada dua pendapat di daerah yang Syafi'i tadi tergantung daerahnya. Sekarang puasa Arafah itu merujuk pada aktivitas orang wukuf di Arafah atau merujuk pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Jadi puasa Arafah itu kemana standar rujukannya? Maka tadi kita sudah bilang. Maka rujukannya bukan kepada realita orang hukum, tetapi adalah merujuk kepada ru'yah masing-masing. Maka kalau ru'yahnya umpamanya di sana hukum, tapi besok baru tanggal 9, maka yang menjadi patokan di sini adalah harinya, tanggalnya. Tanggal 9 kapan? Dan tanggal 9 itu disebut hari Arafah. Sekalipun tidak hukum orang berada tempat tetap kenal seperti Arafah namanya. Jadi di sini jangan kita ikut pula Saudi. Kenapa semua hukum sekarang? Ada di YouTube saja. Ada berkomentar. Kita tak boleh berbeda. Kenapa? Karena patokannya hukum, bukan hukum, tapi patokannya ru'yah. Di mana ru'yah dilihat tanggal berapa, nanti dari situlah standar menentukan kapan tanggal 9. Ya. Allah a'lam bishawab. Jadi tidak ada patokannya ru'yah ya, bukan orang hukum. Silakan ada lagi pertanyaan ya. Untuk hewan kurban, penyembelihan hewan ada nggak syarat khusus? Misalnya ada orang yang dia penyembelih tapi dia tidak sholat, Ustaz. Dia tidak sholat tapi punya standar penyembelihan nasional, Ustaz. Tapi ada juga dia hanya ya dia pernah belajar menyembelih hewan, tapi ya dia taat, Ustaz, sholat seperti itu. Nah, itu apakah ada memang aturan, misalnya orang yang
dari segi agamanya dia spiritualnya tidak baik, tapi dia profesional dalam menyembelihan, itu bagaimana Ustaz? Ya, di situ kan ada standar pertama masalah sah. Kalau masalah sah sembelihannya, ya sah. Orang fasik sah. Bahkan apa? Ahlul kitab pun sah sembelihan. Kalau Syafi'iyah itu terlalu luas. Orang gila pun sah sendiri. Jadi tidak ada masalah, perempuan sah. Itu kalau masalah sah. Tapi kalau afdolnya, semua mereka mengatakan afdolnya, yang menyembelih itu yang pertama berilmu, tahu dia aturan menyembelih. Yang kedua kesoleh. Maka selagi kita bisa mewakilkan sembelihan kita kepada orang yang taat, jangan pilih yang tidak taat. Tapi juga soleh, yang berani juga. Nanti soleh takut, nanti abang ini nanti marah ya wanita. Apa ini tinggal kerja, artinya profesional. Itu harus diutamakan berilmu. Kemudian diutamakan yang paling soleh di dalam tempat. Apalagi dalam itu ada zikir, ada doa. Kalau dia soleh, tentu kan kemungkinan untuk lebih makbul doanya itu lebih tinggi. Ya. Tapi kalau sah, tak ada masalah. Walaupun tatonya banyak. Tapi dia tentu kan memenuhi syarat-syarat penyembelihan. Kalau dia dibeli nanti dengan cara-cara yang tidak diizinkan, ya juga bisa tidak sah. Allahu a'lam. Ya silakan, ada lagi. Sedikit lagi Ustaz. Ya. Untuk kemarin pernah dengar Ustaz yang untuk fasilitas masjid itu tidak boleh digunakan untuk memfasilitasi kurban, karena kurban itu ibadah individu. Ya, betul. Kemudian ada ketika kita sampaikan ke jamaah Ustaz, ada juga komentar dari jamaah, misalnya masjid itu kan orang namanya karena gimana ya, panitia ini bagian dari jemaah masjid gitu Ustaz. Nah, jadi misalnya alat-alat disediakan oleh masjid karena yang berinfak juga orang-orang masjid yang dari bagian dari panitia itu Ustaz. Ada yang komentar seperti itu Ustaz. Iya. Tapi kan itu kan bukan milik apa namanya? Si pekurban. Ya, itu kan sudah milik masjid. Masjid itu sudah ada peruntukannya sesuai dengan niat orang yang berinfak. Maka jangan kemudian korban itu tidak ada masuk sama sekali dengan hubungan dengan masjid. Tidak ada. Ada korban itu takdir masjid kan? Tidak. Maka korban itu kalau bisa ya agak jauh dari masjid. Lagi masjid kita. Jadi kenapa sekarang kita berkorban cenderung dekat masjid? Apakah ada sunnahnya itu? Dulu Ahok dilarang korban di masjid kan? Pada marah orang Jakarta kan? Kenapa dilarang korban menyembelih korban di masjid? Sebenarnya di zaman Rasulullah kalau korban itu bukan di masjid tapi di musola. Musola itu apa? Musola itu tempat sholat hari raya. Sobat raya itu apa? Lapangan, bukan masjid. Itu musola dalam hadis itu bukan musola kita. Kalau musola kita itu masjid namanya itu. Kalau musola dalam Rasulullah itu tuh lapangan yang Rasulullah jadikan tempat sholat Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa. Itu semuanya itu di lapangan Rasulullah SAW. Sehingga sekarang di lapangan tempat Rasulullah sholat itu dibangun masjid, namanya masjid musola. Nah, sudah masjid musola lagi. Jadi kita besok ke Madinah,
Ziarah tanya seperti orang mana masjid muson. Jadi kenapa orang dekat masjid? Itulah sejarah kenapa orang dekat masjid orang berkorban. Karena dulu Rasulullah dia dekat musola begini. Salah satu hadis yang sahih menceritakan sahabat, saya pernah ikut solat Idul Adha dengan Rasulullah SAW. Lalu setelah solat Idul Adha dan khutbah, tiba-tiba Rasulullah sudah melihat hewan-hewan sudah bergelimpang sudah disembelih. Rasulullah khawatir mereka sebelum sholat. Jadi lihat Rasulullah ini agak lama sudah bergelimpangan sekitar lapangan itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man dzabaha qabla sholati falyazbah makanaha al-ukhra, wa man lam yazbah falyazbah bismillah." Sahih Bukhari Muslim. Artinya, siapa yang menyembelih tadi sebelum sholat, ulang, tak sah Rasulullah, ganti korbannya. Sampai yang belum, sekarang mulai korban baca bismillah, kata Rasulullah. Berarti apa? Orang-orang dahulu, sahabat-sahabat itu menyembelih korban di sekitar musola. Jadi itu. Jadi sekitar musola itu dia berkorban. Sehingga saudara itu apa orang memilih yang kenapa orang memilih tradisi begitu? Karena Rasulullah SAW tak melarang pula. Yang Rasulullah kritikkan bukan korban di musolanya, tetapi menyembelih sebelum sholatnya. Kalau tak boleh, itu Rasulullah larang. Tapi begini Pak, dari aspek kebersihan, kok di musola dia menyembelih? Kan karakter tanah di Saudi itu berbeda dari kita. Kesana itu agak campur kan, pasir, tanah pasir. Jadi kalau menyembelih hewan itu sangat jarang. Timbul kita hilang bau. Kita tanah kita kering. Paksa kita gali lubang apa? Kalau seandainya sedikit sebentar saja itu baunya minta ampun itu. Kalau sana rusak, itu timbul gini kiranya dah selesai itu. Tidak ada baunya lagi. Apalagi di masjid, kita harus sekali. Sebenarnya kalau ke masjid, kalau tidak bisa dijaga kebersihannya, maka jangan dilakukan. Kenapa? Karena kita terjerumus ke larangan menjaga kebersihan masjid dan menjaga aroma masjid untuk kenyamanan orang sholat. Saya 1 tahun pernah diundang ceramah ke sebuah masjid. Seminggu setelah penyembelihan, mau pingsan saya ceramah itu, maka saya singkatkan ceramah saya keluar, saya pergi pulang dari masjid. Itu siapa itu kerja saya begitu, terganggu orang sholat, ngomong bau. Padahal itu sudah dibersihkan, kita ini kan tak bersih. Dia kalau bersih itu apa? Kalau dia tidak ada tanah pasir, maka dia itu harus memang disiram betul dan airnya mengalir sampai dia bau darah. Tapi kalau bisa ditimbun, dia tak bisa. Kita bagaimana mesti begini? Dia bahkan terlambat aja menyiramnya, Anda bisa masuk ke sini. Itu nanti terjadi masalah. Maka kalau tidak bisa itu dijaga, jangan dekat masjid. Kenapa? Ya di mana saja bisa. Itu yang saya ingin jelaskan. Jadi kalau seandainya nanti dia di masjid juga, tolong dipersiapkan perangkat supaya tidak ada bau. Karena masalah masjid ini, Rasulullah jangankan masalah darah itu. Orang makan bawang saja tak boleh. Berbau bawang itu pada bau. Ini semua masjid itu bau. Jauh lagi orang masuk masjid baunya minta ampun. Ini yang perlu diperhatikan barangkali.
Satu sisi kita disuruh menjaga kebersihan masjid, satu sisi ini keluar korban. Maka kalau seandainya tidak bisa kita jaga, ya jangan dekat masjid. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, dalam acara kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.